dalam kerja-kerjaku selama ini yang memang menjadi persoalan adalah memang stigma dan diskriminasi ini yang dihadapi sama teman-teman trans itu sudah darurat gitu loh. Dan dan ini bukan sesuatu yang harus dinormalisasi terutama, terus juga harus menjadi perhatian dari pemerintah juga gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kenapa aku bilang darurat kayak gitu? Karena angkanya kan naik terus ya. Ketika situasi dihadapi oleh satu kelompok dan dia adalah bagian dari warga negara, artinya pemerintah itu wajib mengakomodir dan membuat payung hukum perlindungan seluruh warga negaranya. Halo teman-teman semua. Di sini di podcast Beda Bukan Berarti Musuh dengan tema diskriminasi terhadap transpuan dan relevansinya dengan Pancasila dan kebinekaan. Saya Ino Lamakemolu. Saya Kanisa Putri. Di sini kami berdua akan berbicara sedikit tentang masalah transpuan yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, masalahnya banyak transpuan di Indonesia sering didiskriminasi mulai dari pekerjaan, dikatain karena sebelah mata, sampai nggak aman di ruang publik. Ya, padahal mereka juga punya mimpi dan kerja keras yang sama seperti kita. Contohnya nih, banyak transpuan yang akhirnya kerja di sektor informal kayak salon pekerjaan malam. Bukan berarti mereka mau, tetapi kesempatan pekerjaan di tempat lain sudah ditutup gara-gara identitas mereka. Ya, ini sering dianggap sebagai hal yang biasa, padahal diskriminasi ini yang membuat hidup mereka susah. Perlu diketahui teman-teman bahwa sikap diskriminasi yang kita lakukan terhadap mereka itu melanggar Undang-Undang Pasal 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, sekarang kita bahas nih hubungannya dengan nilai Pancasila. Dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Sebenarnya sangat menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Ya, benar sekali. Contohnya pada sila yang kedua teman-teman, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini jelas berbicara soal perlakuan manusia yang tidak adil. Diskriminasi ini jelas tidak adil dan tidak beradab terhadap mereka yang transpuan. Lalu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan mungkin terwujud kalau kita semua saling merangkul, baik itu perempuan atau laki-laki, juga termasuk transgender. Yang berikut sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat itu termasuk transpuan, tidak ada pengecualian sama sekali. Betul, jadi kalau kita bilang kita menjunjung Pancasila, ya kita harus menghargai hak dan martabat transpuan. Oke, Indonesia itu harusnya bangga sama Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kebinekaan itu bukan cuma suku, agama, ras, atau budaya saja, tetapi orientasi gender dan identitas gender juga bagian dari keberagaman manusia dan perlu untuk dihargai satu sama lain. Ya, kebinekaan itu luas, bukan cuma apa yang bisa kita lihat dari buku sekolah. Jadi menghargai transpuan itu bentuk dan praktik kebinekaan. Apa yang bisa kita lakukan itu simpel kok, mulai dari hal kecil. Ya, seperti tidak mengejek atau mengolok-olok mereka yang ini transpuan. Lalu dengar cerita mereka ketika kita ada teman yang transgender, itu tuh kita sebaiknya mendengar cerita mereka, tidak boleh menyepelekan apa yang mereka katakan. Lalu kalau kita lihat diskriminasi terhadap mereka, minimal kita jangan ikut campur. Lalu dan pastinya kita harus belajar dulu sebelum memberi komentar terhadap mereka yang transpuan. Mereka itu baik, hanya pandangan kita yang sudah menjadi habitus bahwa mereka itu lain di masyarakat. Intinya manusia ya manusia, semua patut dihargai. Oke teman-teman, jadi kami rasa segitu dulu podcast kami kali ini. Minta maaf jika mungkin ada perkataan yang buat teman-teman kurang nyaman. Minta maaf. Intinya harus saling menghargai apapun gendernya, baik itu laki-laki, perempuan maupun transpuan. Karena kita semua itu pada dasarnya sama di mata Tuhan. Ingat ya, menikah itu bukan cuma slogan. Itu cara kita hidup bareng,
dan saling melengkapi satu sama lain. Sampai jumpa.